Jala bangku. Pelatih timnas U16 Laos Kanlaya Sisomphang angkat bicara usai menang atas Singapura. AOS sukses mengantongi kemenangan saat jumpa Singapura pada laga kedua ASEAN Cup U16 2024 di Stadion Manahan Surakarta, Senin 24 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Laos tertinggal lebih dahulu melalui eksekusi penalti Andi Refki, yakni pada menit ke-11. Anak asuh Kanlaya Sisomphang akhirnya bisa comeback melalui gol yang dicetak oleh Payak Siponam di menit ke-19 dan juga Bonpasat Seng Safang di menit ke-56. Ya, usai menang atas Singapura, Kanlaya Sisomphang langsung memberikan selamat kepada anak asuhnya. Jadi yang bisa saya katakan adalah bahwa laga yang bagus, ujar Kanlaya. Kita merasa beruntung. Saya katakan bisa meraih hasil ini dengan perjuangan yang sulit. Tentu kita sangat senang. Saya ucapkan selamat kepada para pemain yang bertarung demi berhasil mencetak 2 gol, ungkapnya. Usai mengantongi 2 kemenangan, tugas Laos belum tuntas di fase grup. Laos harus menghadapi tuan rumah timnas U16 Indonesia di laga terakhir grup A. Dan jika menang akan mengantarkan Laos lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Ya, sebagai informasi hanya 3 juara grup dan juga 1 runner-up terbaik dari 3 grup yang akan lolos ke semifinal ASEAN Cup U16 2024. Kemudian Kanlaya Sisomphang sudah berani sesumbar bisa melalui laga lawan timnas U16 Indonesia dengan hasil yang positif. Saya mengerti tim kita bisa lebih kuat dari Indonesia, ujar Kanlaya Sisomphang, karena kita bisa meraih 2 kemenangan. Pertama lawan Filipina, kedua lawan Singapura, dan kita bisa mengalahkan tuan rumah di grup ini. Soal grup lain mereka tidak terlalu kuat. Anda tahu, jadi kita bisa jadi tim terbaik seperti Thailand, Australia, Vietnam, ujarnya. Pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede membocorkan biaya yang harus dikeluarkan oleh PSSI untuk bertarung di sidang pengadilan arbitrase olahraga atau CAS dalam kasus Martin Paes. Bung Harpa atau sapaan Haris Pardede mengatakan hanya untuk membayar biaya sidangnya saja PSSI harus mengeluarkan biaya di kisaran 1 juta US dollar hingga 2 juta US dollar atau setara dengan 16 sampai 32 miliar rupiah. Biaya tersebut belum termasuk ongkos pengacara maupun transportasi. Jadi apakah tingginya biaya tersebut yang membuat kasus Martin Paes tak kunjung disidangkan di CAS? Ya, berdasarkan data yang dirilis di laman resmi CAS, kasus Martin Paes belum akan dibahas hingga akhir Juli 2024. Biaya untuk bertarung di CAS ternyata tidak murah. Mungkin untuk Erick Thohir ataupun PSSI tidak mahal, yakni 1 juta US dollar hingga 2 juta. Saya juga baru tahu dan mendapatkan informasi ini dari sumber yang kredibel. Bayangkan bagaimana perjuangan PSSI khususnya Bapak Erick Thohir. Walaupun nanti pembayarannya dari uang kas PSSI, ini merupakan bagian dari upaya membuat tim nasional kita berjaya dengan memuluskan Martin Paes memperkuat timnas Indonesia, kata Bung Harpa, sumber channel YouTube Bung Harpa. Hadirnya Martin Paes sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Penjaga gawang 25 tahun tersebut diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Safri merilis daftar 33 pemain yang akan bergabung di pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Mereka akan mempersiapkan diri jelang ASEAN Cup U19 2024 yang akan digelar, yakni pada tanggal 17 hingga 29 Juli 2024. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara sempat menjalani TC panjang dan juga berlaga di turnamen Toulon Cup 2024. Pengalaman berlaga di Toulon Cup banyak memberikan dampak positif bagi pemainnya. Mereka jadi lebih siap saat harus berhadapan di ASEAN Cup nanti. Tanggal 23 Juni 2024 kemarin kita memanggil 33 pemain untuk melakukan TC persiapan AFF U19 di Surabaya nanti, tanggal 17 sampai 29 Juli 2024. Pemain-pemain ini sudah mempersiapkan diri untuk bisa menjadi bagian tim AFF kita, kata Indra Safri, sumber laman resmi PSSI. Dari daftar yang dirilis terdapat beberapa nama pemain baru yang bergabung. Pada Toulon Cup lalu, skuad Garuda Nusantara hanya membawa 26 pemain. Pada TC kali ini hanya ada pemain yang berkarir di luar negeri, yakni Walberly Skoda Halim Jardim dari Sao Paulo dan juga Jens Raven dari FC Dordrecht. Ya, berikut daftar pemain timnas U19 Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diharuskan menjalani pemulihan hingga 3 pekan ke depan di Korea Selatan. Maka dari itu Sintayong terpaksa absen menemani Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada agenda drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Rencananya pengundian grup putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia digelar, yakni pada tanggal 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam kesempatan ini Sintayong tidak dapat turut hadir bersama delegasi PSSI karena sedang menjalani perawatan kesehatan. Demikian isi pernyataan PSSI di laman resmi Federasi Senin 24 Juni 2024. Setelah konsultasi dengan tim medis, diputuskan bahwa Sintayong akan fokus pada proses kesembuhannya selama 2-3 minggu ke depan. Sambung PSSI, bagi Erick Thohir, dia ingin Sintayong untuk saat ini fokus recovery. Dengan begitu, Sintayong bisa berkonsentrasi menjalankan roadmap bersama skuad Garuda ketika sudah pulih nanti. Saya minta agar Coach Sin dapat fokus pada pemulihannya dengan tenang, kata Erick Thohir di laman resmi PSSI Senin 24 Juni 2024, agar dapat kembali dengan sehat dan pulih. Sambung Menteri BUMN tersebut. Jadwal drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan diikuti Timnas Indonesia yakni pada Kamis 27 Juni 2024. RCTI melalui media sosialnya mengumumkan bila akan menyiarkan secara langsung acara drawing tersebut dan Timnas Indonesia berada di pot 6 dalam drawing tersebut. Drawing akan digelar pada pukul 15.00 waktu Kuala Lumpur, Malaysia atau 14.00 waktu Indonesia Barat. Sementara RCTI mengkonfirmasi akan melakukan siaran sejak pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Dalam acara drawing ini, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pada awalnya ingin menghadiri acara tersebut. Namun melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Sintayong dikonfirmasi tidak jadi berangkat ke Malaysia lantaran sedang dalam kondisi yang tidak fit. Hari ini Coach Sintayong sedang beristirahat, kata Erick Thohir pada Jumat 21 Juni 2024. Kemarin Coach Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Ya, jadi kita menunggu recovery Coach Sintayong. Sehingga tanggal 27 Juni 2024 juga ketika penarikan undian untuk kejuaraan kualifikasi Piala Dunia 2026, babak ketiga Coach Sintayong tidak mendampingi saya. Jadi saya nanti pergi sendiri, tambahnya. Tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamidan memastikan nama Mauro Zilstra sudah masuk dalam daftar. Sementara itu Mauro menyatakan bahwa dia ingin bisa membela Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mauro Zilstra dalam kanal YouTube Yusa Nugraha. Dan kabar ini tentu jadi angin segar karena skuad Garuda butuh pemain depan membatikan. Saat ini Mauro Zilstra bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Dan menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Hamdan Hamidan mengatakan bahwa nama Mauro Zilstra sudah mereka dapatkan. Bahkan Mauro Zilstra termasuk dalam 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Mereka juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan juga data yang akan dibutuhkan pelatih. Tahun lalu kami list beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial. Data Mauro Zilstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora. Data dan statistik, video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan, tulis Hamdan Hamidan sumber Instagram pribadinya. Sementara itu pihak Kemenpora bahkan sudah menerima laporan melalui pelatihnya. Data ini sudah dikumpulkan sejak tahun 2023 yang lalu. Selain statistik dan video, kami juga mendapatkan laporan terkait kemampuan Mauro dan pelatihnya sekitar bulan September atau Oktober 2023. Tugasnya, ya hadirnya Mauro Zilstra tentu saja diharapkan akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Isu kontrak baru Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia jadi pembicaraan utama publik tanah air saat ini. Ya, seperti yang diketahui Juni 2024 jadi bulan terakhir Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Karena itu PSSI sudah menyodorkan draft kontrak baru kepada Sintayong. Meskipun begitu, kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Di samping itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI pun angkat bicara soal isu tersebut. Ya, pernyataan orang nomor 1 di PSSI tersebut membuat tensi para fans Timnas Indonesia makin panas. Pasalnya, Erick Thohir memberikan sinyal kerelaan jika Sintayong diminati untuk mengisi posisi sebagai pelatih Timnas Korea Selatan. Meskipun begitu, salah satu media Korea Selatan yakni Nati memberikan kabar gembira. Sebenarnya Komite Peningkatan Kekuatan KFA telah menambahkan kandidat menjadi 16 orang nama sebagai calon pelatih Timnas Korea Selatan. Menurut Asosiasi Sepak Bola Korea pada tanggal 23, Komite Peningkatan Kekuatan Tim Nasional mengadakan pertemuan ke-10 secara pribadi di suatu tempat di Seoul pada tanggal 21. Tulis Nati. Awalnya rencana pengurangan jumlah 12 kandidat menjadi 4, menjadi 5 dijadwalkan akan dikonfirmasi pada pertemuan ini.
Namun dilaporkan jumlah kandidat bertambah menjadi 16, termasuk pelatih Irak Jesus Casas. Lanjutnya, meskipun menambah jumlah kandidat, Nate melaporkan bahwa KFA lebih memilih para pelatih yang kini bekerja di Korea Selatan sebagai kandidat terdepan pengganti Jurgen Klinsmann. Dan Nate telah merinci 2 kandidat terdepan dari bursa pelatih timnas Korea Selatan. Nama pertama adalah Kim Do-hoon dan nama kedua adalah Hong Myung-bo. Ya, Kim Do-hoon merupakan pelatih sementara timnas Korea Selatan sejak Juni 2024 yang lalu. Sementara Hong Myung-bo saat ini bekerja sebagai juru taktik Ulsan Hyundai dan juga pernah memimpin timnas Korea Selatan pada Piala Dunia 2014 di Brazil. 2 pelatih domestik yang kemungkinan besar akan disebutkan adalah mantan pelatih Kim Do-hoon yang memimpin tim nasional pada pertandingan internasional bulan Juni dan pelatih Ulsan HD Hong Myung-bo. Tulis Nate. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.